Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Di video sebelumnya saya membahas bagaimana penampilan para pemain timnas kita bersama klubnya masing-masing ya, terutama yang bermain abroad di Eropa. Dan tentu di video kali ini masih akan membahas mengenai hal tersebut ya, karena memang ada pemain yang baru bermain kemarin malam atau dini hari tadi ya, yaitu Emil Audero Mulyadi, yang memang di akhir pekan kemarin Emil Audero ini bersama klubnya Cremonese baru bermain pada Senin malam waktu Indonesia Barat ya, pukul 23.30, dan tentu selesai pada sekitar pukul 1 dini hari pada hari Selasa ya. Nah, Emil Audero bersama klubnya Cremonese ini dalam lanjutan Serie A pekan ketiga bertandang ke markas Hellas Verona ya. Nah, tentu di pertandingan tersebut hasilnya berakhir dengan skor imbang tanpa gol ya, alias 0-0. Tentu dari skor imbang tersebut kita bisa melihat bahwa memang dari segi peluang tentu ini sangat tidak berimbang ya, tetapi memang secara statistik penguasaan bola memang sebetulnya klub dari Emil ini Cremonese menguasai penguasaan bola gitu dengan 55% membanding 45% itu. Tetapi dari segi create change tim tuan rumah lebih unggul daripada tim tamu ya. Mereka benar-benar beberapa kali punya peluang emas, apalagi di babak pertama sekitar ada 5 peluang dari Hellas Verona, tetapi peluang-peluang dari Hellas Verona ini tentu tidak satupun berbuah gol. Itu salah satunya ya karena Emil Audero Mulyadi menjaga gawang Cremonese dengan sangat luar biasa kokoh di bawah mister gawang itu ya. Total Hellas Verona ini mencatatkan 20 tembakan ke arah gawang dari Cremonese, dan ya 9 diantaranya itu berhasil di save oleh Emil Audero Mulyadi ya. Jadi benar-benar serasa dibombardir itu Cremonese ini lini pertahanannya oleh tim tuan rumah Hellas Verona. Di babak pertama saja Hellas Verona mendapatkan 5 peluang ya. 5 peluang dan ya 4 diantaranya di save oleh Emil Audero Mulyadi. Begitupun di babak kedua. Jadi total di pertandingan tersebut Emil Audero mencatatkan 9 kali save atau 9 kali penyelamatan. Benar-benar sangat luar biasa, sangat-sangat kokoh di bawah mister gawang dari Cremonese ya. Tentu dengan hasil tersebut Emil Audero bersama Cremonese di klasemen sementara Serie A pekan ketiga ini Cremonese nangkring di peringkat ketiga ya, di bawah dari Napoli dan Juventus dengan raihan 7 poin dengan 2 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang dan belum pernah terkalahkan gitu. Nah, tentu dengan on fire-nya Emil Audero di Cremonese ini pastinya membuat kita sebagai fans timnas Indonesia merasa sangat aman dan juga lega pastinya, yang memang sebentar lagi kita akan menghadapi pertandingan hidup mati menghadapi Arab Saudi dan juga Irak ya. Tentu dengan sampai saat ini belum ada kabarnya mengenai bagaimana kondisi dari Martin Paes yang mengalami cedera dan masih dalam tahap masa pemulihan. Tentu Emil Audero saat ini benar-benar sudah siap menjaga gawang tim nasional Indonesia gitu. Dan memang ya terbukti di pertandingan semalam, wah benar-benar Emil Audero ini secara pengalaman, secara kualitas memang dia layak berada di level tertinggi Liga Top Eropa di Serie A ya. Dan mudah-mudahan ya ini amit-amit ya, amit-amit kita sebagai fans timnas Indonesia berdoa semoga sebelum nanti Emil Audero ini bergabung bersama timnas Indonesia jangan sampai terjadi apa-apa ya terhadap Emil ini, entah itu cedera ataupun apapun, dan semoga penampilan konsistennya
tetap terus terjaga ya, sehingga beberapa pertandingan ke depan bersama Cremonese. Nah, nanti selanjutnya ada 3 pertandingan yang akan dihadapi oleh Emil Laudero bersama Cremonese, yaitu menghadapi Parma, lalu setelah itu menghadapi mantan klubnya yang kemarin, Como, dan juga mantan klubnya juga, Inter Milan. Lalu setelah itu Emil akan bergabung bersama timnas di FIFA Matchday Oktober untuk mengarungi kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di round keempat ya. Terima kasih Emil yang sudah membuat saya pribadi sebagai fans timnas merasa sangat tenang saat ini untuk di posisi penjaga gawang timnas ya itu. Nah, lalu ada kabar dari belahan dunia lainnya, yaitu dari Australia ya. Ini adalah punggawa timnas juga, tapi ini adalah punggawa timnas junior ya, dimana ada Matthew Baker yang kita tahu bahwa usianya masih sangat muda, 16 tahun, dan tentu dia yang akan menjadi bagian dari tim nasional Indonesia U17 untuk mengikuti Piala Dunia U17 yang sebentar lagi akan digelar. Nah, menariknya Matthew Baker ini kemarin dia berhasil membantu timnya atau klubnya Melbourne City 2. Melbourne City 2 ini adalah tim reserve-nya dari Melbourne City utama ya. Kalau di Belanda itu tim reserve-nya seperti ada Ajax, ada Jong Ajax. Nah, seperti itu. Jadi tim reserve-nya. Nah, bersama tim reserve-nya Melbourne City 2 ini, Matthew Baker telah berhasil membantu timnya promosi ke divisi 2 Liga Australia ya, setelah berhasil menang di laga playoff melawan Brunswick City dengan lewat adu penalti, dan Matthew Baker itu bermain sebagai posisi back kiri dan benar-benar sangat solid di pertandingan tersebut, menjaga lini pertahanan dari Melbourne City. Dan yang paling menarik adalah tentu pada hari ini tanggal 16 September hari Selasa 2025. Nah, hari ini kan adalah hari pertama atau matchday pertama digelarnya AFC Champions League Elite atau Liga Champion Asia ya. Nah, tentu ada beberapa pemain tim nasional Indonesia juga yang bermain di ACL Elite ini, yaitu ada Sandy Walsh dan juga Sen Patinama bersama Buriram United. Nah, tetapi klubnya Matthew Baker, Melbourne City, juga akan lolos ke AFC Champions League Elite, bermain menghadapi tim Jepang ya, Sanfrecce Hiroshima. Dan yang paling menarik adalah di dalam daftar susunan pemain itu ada nama Matthew Baker ya. Gila, usianya baru 16 tahun tetapi dia sudah masuk ke dalam daftar susunan pemain Melbourne City senior ya. Walaupun memang tidak dimainkan di pertandingan tadi yang memang timnya kalah dari Sanfrecce dengan skor 2-0, tentu ya ini adalah membuktikan bahwa secara perlahan Matthew Baker sudah mulai dilirik oleh tim utamanya gitu, walaupun hanya sekedar masuk ke dalam DSP dan berada di bangku cadangan. Tetapi ini membuat Matthew Baker ya menjadi pengalaman juga gitu, mengikuti latihan pastinya, terus juga mengikuti tim utamanya ke Liga Champion Asia. Ini adalah pengalaman yang luar biasa bagi Matthew Baker. Walaupun saya pribadi juga saat ini masih deg-degan ya, suatu saat nanti apakah Matthew Baker ini akan disabotase oleh timnas Australia gitu, karena memang ya Matthew Baker kan belum bermain di tim nasional Indonesia senior gitu, baru bermain di timnas kelompok umur dan usianya pun juga masih ya di bawah 18 tahun gitu. Tapi mudah-mudahan ya Matthew Baker ini benar-benar bisa di-keep oleh kita, oleh timnas Indonesia, sehingga ini menjadi tulang punggung lini pertahanan timnas kita di masa depan gitu ya. Gitu. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.